Assalamualaikum. Kali ini kita ngobrol langsung dengan narasumber dari penggiat sejarah Banyuwangi dengan Mas Agung. Salam rayu, Mas Agung. Saya ingin bertanya tentang sejarah Pati Gringsing. Kemarin kita sempat ke Blimbing Sari, di situ banyak versi tentang di makam yang menurut versinya Mas Agung, siapakah sebenarnya Pati Gringsing di dalam sejarah Banyuwangi sendiri? Jadi gini, untuk makam kuno di Blimbing Sari ya. Iya. Jadi saya kebetulan dengan teman-teman pegiat sejarah di Banyuwangi, jadi komunitas Banyuwangi bikin ekspor, Iya. pernah kita melakukan ekspor ke tempat tersebut. Menurut data yang kami peroleh dari warga setempat bahwa awalnya itu nggak ada makam seperti itu. Jadi ada seorang spiritual di Blimbing Sari, kebetulan dari ayah dari teman saya itu menemukan semacam wisik, apa namanya lah di situ, bahwa di sana ada makam kuno. Iya. Kemudian setelah ditelusuri ternyata sudah ditemukanlah dua makam yang dikeramatkan sama warga Blimbing Sari tersebut. Nah, menurut penuturan warga ya, terus dari cerita kita tutur ya, yang dimakamkan di situ adalah Patih Gringsing. Iya. Itulah versi dari masyarakat setempat, kita tutur. Iya. Kalau dari versi sejarah, dalam sejarah Blambang itu banyak sekali tokoh-tokoh bernama Gringsing. Ada Sayu Gringsing, ini malah beberapa tempat gitu ya. Kemudian ada Kidang Gringsing, ada Pati Gringsing, ada Singo Gringsing dan lain-lain. Tapi menurut kami dari komunitas ini, yang dimakamkan di sana itu adalah Singo Gringsing. Siapa Singo Gringsing ini? Singo Gringsing ini memang jabatannya adalah patih di zaman Bupati Banyuwangi kedua, Mas Talib atau Mas Anget. Iya. Patihnya adalah Singo Gringsing. Dan Singo Gringsing ini adalah masih patih Bupati Banyuwangi ketiga, Suradinegoro itu masih keponakan dari Singo Gringsing. Tapi ketika Suradinegoro ini menjabat bupati, Singo Gringsing ini karena sudah sepuh, dia mengundurkan diri. Iya. Itu tertulis di babat Tapangan. Nah, menurut kami diperkirakan Singo Gringsing ini kan pejabat ya Mas ya. Iya. Memperoleh tanah lungguh di Blimbing Sari tersebut, makanya makannya di sana. Iya. Cuman kami meyakini bahwa makam itu yang di sebelah selatan ada cukupnya itu. Ya. Sedangkan yang di utara itu kami tidak mengenali. Tetapi berdasarkan kebiasaan kami mengadakan ekspor sejarah, tokoh kuno ini biasanya sebelum masuk ke area makam di gerbang itu ada makam ajudannya. Oh gitu. Makanya kami menduga bahwa makam di utara Singo Gringsing itu adalah ajudan atau pengawal baru dari Singo Gringsing. Cuma namanya siapa Mas? Iya. Jadi gini. Jadi kemarin itu kan kita banyak versi ya untuk di kawasan makam itu sendiri. Gitu. Jadi kalau selama ini Mas yang sampean tahu gitu ya, yang sampean tahu dengan sejarah yang ada di Banyuwangi sendiri itu, di situ kan ada yang menjadi sebuah masalah, katanya di situ kan ada kayak bentengan yang dinamakan bentengan. Bentengan ini seperti apa menurut logikanya Mas? Bentengan ini ketika di zaman Prabu Danuningrat, atau dengan patihnya Wong Agung Wilis, jadi Banyualit itu adalah salah satu pelabuhan di Kerajaan Blambangan. Pertama. Yang kedua, di sana adalah salah satu benteng pertahanannya Wong Agung Wilis yang kemudian dikuasai oleh Belanda. Jadi kalau memang di sana ada bentengan, itu mungkin nyambung dengan sejarah. Ya. Karena di Banyualit atau sekarang namanya Blimbing Sari itu memang ada benteng dulu. Benteng dari zaman Wong Agung Wilis. Iya. Jadi memang sejarah ini sangat menyambung dengan beberapa dari perjalanan dari beberapa orang yang mungkin sama dengan mungkin masih dalam segi keluarga mungkin ya Mas ya. Kayak dari Singo Gringsing itu tadi. Terus siapa lagi Mas? Yang ada di sana? Iya. Jadi kalau kita menurut legenda cerita,
Itu di sana mungkin ada kisah tentang Wah Wilis ketika melawan Belanda itu areanya di Banyualit. Benteng Belanda juga di Banyualit. Terus Mas Anom, Mas Peko itu dulu juga ada kisah di Banyualit. Terakhir ya kisahnya kerabatnya Mas itu Rising itu yang konon dimakamkan di sini. Mungkin ada beberapa sejarah yang di situ ya, yang mungkin selama ini banyak polemik ya Mas ya. Menurut saya banyak polemik tentang sejarah di sana. Iya. Jadi kalau kita menurut legenda cerita itu di sana mungkin ada kisah tentang Wah Wilis ketika melawan Belanda itu areanya di Banyualit. Benteng Belanda juga di Banyualit. Terus Mas Anom, Mas Peko itu dulu juga ada kisah di Banyualit. Terakhir ya kisahnya kerabatnya Mas itu Rising itu yang konon dimakamkan di sini. Mungkin ada beberapa sejarah yang di situ ya, yang mungkin selama ini tentang sejarah. Dari perjalanan waktu untuk Blimbing Sari sendiri itu asal mulanya dari apa itu Mas? Menurut jadi ini kalau kita telusur sejarah, mohon maaf ini ya, kebanyakan desa-desa sekarang itu memang kebanyakan adalah bentukan Belanda. Jadi ketika Belanda sudah menguasai Blambangan bakal dalam secara di Banyuwangi, maka desa-desa muncullah desa-desa baru. Desa-desa lama itu menjadi dusun. Nah, sedangkan Belanda ini menjadi nama desa. Contoh ya, Blimbing Sari itu bentukan Belanda. Desa aslinya adalah Banyualit, masih itu nama dusun kan. Oh masih ada ya yang namanya itu di mana-mana sudah nama-nama desa kuno. Kalau jenengan melihat referensi nama-nama desa kuno zaman Perang Bayu misalnya, itu sekarang rata-rata menjadi nama dusun. Jadi dipersempit, mungkin politik di zaman itu ya. Nah, di dalam sejarah juga tertulis bahwa Wong Agung Wilis dikhianati oleh saudaranya, saudara lain tadi yang dari Lumajang, Mas Anom dan Mas Peko itu tertangkap di desa Blimbing. Nah, sekarang Blimbing Sari itu ya. Jadi desa Blimbing dekat Banyualit. Ya mungkin yang namanya sekarang Blimbing Sari. Itu. Ya itu tadi sedikit kita ngobrol dengan masalah sejarah yang ada di daerah Blimbing Sari. Mungkin untuk kelanjutan yang berikutnya mungkin banyak yang harus saya pertanyakan ke Mas Agungnya tentang sejarah yang ada di Banyuwangi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam Mas.